إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini khatib tak lupa mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan, menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sebagai wujud dari keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam Al-Qur'an bahwa kita ini tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tidak cukup hanya beriman kepada kitabullah, tidak cukup hanya beriman kepada adanya surga, tidak cukup beriman kepada adanya neraka, tapi juga dibarengi dengan amal soleh sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana amal soleh inilah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin, maka mari sama-sama kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam artian meningkatkan amaliyah kita, amaliyah nanti yang akan kita persembahkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari sebulan saudara-saudara kita di bumi Palestina, saudara kita seiman dan seakidah, terus dibombardir oleh Zionis Yahudi, di mana keberadaan mereka di sana adalah ilegal secara syariat, meskipun secara hukum internasional keberadaan Yahudi di tanah Palestina itu legal, tapi secara syariat Islam keberadaan mereka ilegal. Artinya ini adalah sebuah kemungkaran. Kenapa? Sebab tanah Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin, yang disebut di dalam fikih termasuk ke dalam tanah Khorojiyah. Tanah Khorojiyah adalah tanah yang ditaklukkan dengan mengerahkan pasukan, dan ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana di masa beliaulah, kepemimpinan beliau, yang dahulunya Palestina, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Romawi, lalu kemudian dengan semangat futuhat, dengan semangat jihad dari Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Baitul Maqdis itu diserahkan kuncinya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sehingganya tanah ini disebut sebagai tanah Khorojiyah, yang di dalam fikih tanah Khorojiyah itu adalah milik seluruh umat Islam sedunia. Tidak hanya Palestina, secara fikih Irak
yang juga dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab ditaklukkan, itu termasuk ke dalam tanah Khorojiyah. Itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Tidak boleh secara syariat ada entitas manapun, terutama penjajah, apalagi terlebih dia kafir, terlebih dia musyrik, terlebih dia telah dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu sering kita ulang-ulang di dalam ketika kita membaca surah Al-Fatihah agar kita tidak mengikuti langkah mereka, yaitulah orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selain ada tanah Khorojiyah, ada tanah Usriyah secara fikih. Tanah Usriyah itu seperti Nusantara ini, di mana Islam masuk ke sini tanpa ada pengerahan pasukan. Dan secara fikihnya, pengelolaan terhadap tanah Khorojiyah dengan tanah Usriyah itu berbeda. Secara kepemilikan, tanah Usriyah bukan tanah milik seluruh kaum muslimin. Sehingganya kaum muslimin boleh memanfaatkan tanah Usriyah secara bebas. Namun setelah penerapan Islam itu runtuh, penerapan Islam sudah ditiadakan dengan berakhirnya institusi Islam tahun 1924, maka status tanah-tanah di muka bumi ini pun menjadi tidak jelas sesuai dengan mengikuti siapa sebagai pemenang perang saat itu. Kita tahu bahwa setelah Perang Dunia I, di mana Turki Utsmani bersama dengan Jerman di satu pihak, sementara Inggris dan tentara sekutu, pasukan sekutu, negara sekutu di pihak yang lain, yang mereka berperang, di situ terjadi Perang Dunia I, sehingga siapa sebagai pemenang perang, dialah yang menentukan bagaimana warna dunia ini. Yang dulu di Perang Dunia I itu dimenangkan oleh Inggris dan negara-negara sekutu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diingat bahwa status hukum ini tidak berubah sampai hari kiamat. Oleh karenanya keberadaan entitas Yahudi, keberadaan Yahudi meskipun dia legal secara hukum internasional yang telah ditetapkan oleh PBB, ini tetap ilegal, tetap melanggar hukum syara, tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya perlawanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina itu sudah benar, sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum haitsu saqiftumuhum. Dan perangilah mereka di mana saja kalian temui mereka. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka, usirlah mereka min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Masih di ayat yang dekat dengan ayat 190 juga Allah katakan, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, min haitsu qatalukum, sebagaimana mereka memerangi kalian. Artinya tidaklah harus ketika suatu negeri itu diserang dengan senjata, tetapi cukup dengan diduduki saja, maka ini syariat Islam telah mengizinkan untuk mengusir mereka dari tanah yang tanah itu adalah hak kaum muslimin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mungkin yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat internasional, masyarakat dunia. Kebanyakan kita lebih memilih kepada diplomasi, lebih memilih kepada bantuan kemanusiaan, sebagaimana saran-saran, sebagaimana yang diinginkan oleh negara-negara barat. Padahal ini tidak menyelesaikan. Ingat bahwa di dalam setiap persoalan Islam itu punya solusi. Termasuk persoalan penjajahan, Islam punya solusi jihad.
Makanya penjajah hari ini, saudara-saudara sekalian, jamaah yang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berhasil menghapus kurikulum ajaran jihad di dalam Islam. Dihapuskan hari ini termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena ketika umat Islam ini masih paham tentang kemuliaan jihad, maka mereka tidak bisa dengan mudah menjajah negeri-negeri Islam. Maka ini harus tetap kita pegang. Ajaran ini harus tetap kita pegang. Agar Zionis yang hari ini, yang nyata hari ini menjajah kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina, itu bisa dienyahkan, bisa diusir dari negeri kaum muslimin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat realitas yang terjadi hari ini, sikap-sikap dari reaksi kaum muslimin hanya menyerukan boikot, hanya menyerukan seruan kemanusiaan, hanya menyerukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Sementara negara-negara barat yang kafir itu, mereka telah mengerahkan pasukan untuk membantu Israel. Seimbangkah? Tentu tidak seimbang. Tidak seimbang. Maka ini memang kita wajib menyeru kepada penguasa-penguasa muslim untuk juga mengerahkan pasukan. Harus seimbang. Maka dosa bagi penguasa-penguasa muslim hari ini hanya mengecam saja, sementara musuh mereka disokong oleh kekuatan senjata dan personil pasukan, jumlahnya terus bertambah karena didukung oleh negara-negara barat dan Eropa. Ketika kita mengirim bantuan, maka itu sama dengan kita memperlambat kematian. Memperlambat kematian saudara-saudara kita, sementara serangan terus bertubi-tubi. Meskipun beredar berita hari ini bahwa Israel itu menanggung kerugian yang amat besar menghadapi Hamas yang hanya faksi pasukan saja, bukan sebuah negara. Kerugian dari Israel itu tidak kurang dari 16 triliun per hari. Karena peperangan yang di mana mereka menghadapi Hamas dan Izzuddin Al-Qassam, Brigade Al-Qassam, yang ini bukanlah negara. Tapi tentu ini bukan menjadi kabar gembira bagi kita karena korban terus berjatuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, la zawalud dunya ahwanu 'indallah min qatlil muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan urusannya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Begitulah berharganya seorang muslim dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak main-main. Meskipun diberitakan bahwa Israel mengalami kekalahan, tapi ingat bahwa ketika musuh telah menyatakan, telah menjatuhkan, meneteskan darah kaum muslimin, maka status musuh tadi itu secara fikih disebut dengan kafir harbi fi'lan. Kafir harbi fi'lan adalah di mana status kita dengan mereka adalah perang. Tidak berubah sampai hari kiamat, sampai mereka bertekuk lutut. Itu yang disebut dengan kafir harbi fi'lan. Sementara yang kedua, kafir harbi hukman, yaitu mereka yang status juga perang, tetapi masih bisa ada diplomasi, masih bisa ada gencatan senjata. Berbeda dengan kafir harbi fi'lan, tidak ada kata gencatan senjata sampai musuh itu bertekuk lutut. Kalau mereka menduduki suatu tanah, suatu negeri kaum muslimin, mereka harus terusir sebagaimana Rasulullah SAW mengusir kaum Yahudi dari Madinah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jangan secara serampangan mengikuti arahan-arahan, seruan-seruan yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam.
Mari kita memperdalami syariat Islam dengan benar, agar jangan salah ketika kita melakukan aktivitas, jangan salah ketika kita beramal. Karena kita nanti merasa bahwa kita sudah beramal maksimal, termasuk dalam perkara krisis Palestina ini, ternyata amal itu tertolak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Justru kita meninggalkan amal yang soleh, amal yang benar sesuai dengan syariat Islam. Maka kita sekali lagi, kewajiban kita menyuruh penguasa-penguasa muslim untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina secara militer dalam rangka mengusir entitas Yahudi dari bumi para nabi Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في غزة. اللهم انصرهم بنصرك نصرا عزيزا. اللهم دمر اليهود. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم فرق دولتهم. اللهم زلزلهم زلزالا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.